Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abila Putri dengan NIM 1521111913184. Di sini saya akan mendemonstrasikan video cara pemasangan NGT, dinding NGT, dan kumbal lambung. Yang pertama yaitu pemasangan NGT. Langkah pertama, mencuci tangan 6 langkah, memakai handscoon bersih, mempersiapkan alat-alat, dan selanjutnya yaitu tahap praorientasi kepada pasien. Yaitu di sini saya perawat Abila akan melakukan pemasangan NGT kepada ibu agar mempermudah dalam memberikan kebutuhan nutrisi. Karena ibu tidak bisa makan secara oral, ibu bisa mengikuti arahan saya agar saya mudah dalam melakukan tindakan. Baik ibu, pertama-tama saya akan mengecek di bagian lubang hidung apakah terdapat sumbatan. Jika nantinya ada, saya akan membersihkannya secara perlahan dengan menggunakan cotton pad ibu. Jika sudah dipastikan bersih dan tidak ada sumbatan, langkah selanjutnya yaitu memasang perlak di bagian dada pasien. Jika perlak sudah terpasang, lalu kita memakai handscoon steril. Mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah selesai memakai handscoon steril, kita siapkan selang NGT terlebih dahulu. Dan kita masuk ke dalam tahap kerja. Yang pertama, mengukur selang dari ujung hidung menuju telinga bawah sampai ke prosesus sipidius. Nah, setelah selesai diukur, kita tambah 5 cm agar nantinya selang pas sampai pada lambung. Lalu kita beri tanda dengan menggunakan plester. Selanjutnya kita beri pelumas pada ujung selang menggunakan gel. Baik ibu, nantinya saya akan memasukkan selang di lubang hidung ibu. Ibu bisa memilih mau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Baik ibu, sebelah kiri ya. Mungkin nanti rasanya sakit dan tidak nyaman. Ibu bisa tarik nafas dan hembuskan. Ketika ibu tarik nafas, saya akan memasukkan selangnya secara perlahan. Baik ibu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Setelah selang sudah masuk sebagian, sudah melalui kerongkongan, kita lihat di dalam mulut pasien. Kita instruksikan untuk ibu membuka mulut Nah, kita cek apakah selang terlilit di dalam, apakah sudah masuk menggunakan senter. Nah, selanjutnya kita instruksikan lagi untuk memasukkan sampai pada tanda plester yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik ibu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, jika sudah selesai, selang sudah masuk ke dalam, lalu kita klem bagian ujung selang agar udara tidak masuk. Selanjutnya kita bisa mengecek apakah selang masuk ke dalam lambung dengan dua cara. Yang pertama, kita siapkan spuit, lalu asisten bisa mempersiapkan stetoskop, diletakkan di bagian lambung pasien. Kita isi spuit dengan udara sebanyak 30 cc, lalu kita masukkan ke dalam selang. Nah, ketika ada suara bunyi plus pada stetoskop, maka selang tepat masuk ke dalam lambung.
Lalu jangan lupa kita klem kembali ujung pada selang NGT. Lalu cara yang kedua, kita siapkan kom berisi air, lalu kita buka klem pada ujung selang, kita masukkan ke dalam kom. Jika terdapat gelembung pada kom yang berisi air tersebut, maka selang masuk ke dalam paru-paru. Jika tidak ada, maka tepat masuk ke dalam lambung. Lalu jangan lupa klem kembali ujung selang. Selanjutnya kita fiksasi selang NGT pada ujung hidung pasien dengan menggunakan plaster. Baik, permisi ya Ibu. Jika sudah selesai fiksasi pada ujung hidung, jangan lupa juga fiksasikan selang pada pakaian pasien agar tidak bisa tertarik kembali. Baik Bu, pemasangan NGT sudah selesai. Bagaimana? Apakah sudah nyaman? Apakah ada sesak untuk bernafas Bu? Jika tidak ada keluhan, saya bisa kembali lagi. Jika ada keluhan nantinya bisa pencet bel dan nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan feeding NGT ya. Selanjutnya adalah tindakan cara pemberian feeding NGT. Tujuan dari tindakan ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien. Pertama-tama kita berikan asupan air pada pasien sebanyak 50 cc dengan menggunakan spuit. Kita lepas klemnya terlebih dahulu, lalu masukkan ujung spuit dengan ujung selang. Kita berikan asupan air pada pasien sebanyak 50 cc. Kita tuangkan. Spuit harus lebih tinggi di atas pasien agar air bisa turun. Lalu selanjutnya berikan asupan makanan berbentuk cair. Lalu jika sudah, jangan lupa klem kembali selangnya. Lalu kita berikan obat ya berbentuk cair. Kita tunggu sampai habis, lalu kita klem kembali. Lalu kita buka klem, kita beri asupan air lagi untuk membersihkan selang dari sisa-sisa makanan berbentuk cair tadi. Lalu kita lepas spuit. Jangan lupa klem kembali ujung selang NGT. Baik Ibu, pemberian feeding NGT sudah selesai. Apakah sudah kenyang Ibu? Terasa nyaman? Tidak ada keluhan? Baik, jika ada keluhan nantinya Ibu bisa pencet belnya nggih. Prosedur tindakan kumbal lambung. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membersihkan isi lambung, mengeluarkan racun dan zat toksik yang tertelan atau ditelan dengan sengaja. Nah, yang pertama, kita siapkan cairan NaCl di dalam spuit sebanyak 50 cc. Buka klem pada ujung selang NGT. Lalu kita masukkan cairan NaCl yang telah disiapkan tadi sebanyak 50 cc. Pelan-pelan sampai cairan semuanya masuk ke dalam selang menuju ke lambung. Lalu kita siapkan bengkok
bengkok ini untuk meminimalisir adanya cairan yang keluar. Jadi ketika ada cairan yang keluar bisa ditaruh di bengkok. Nah, selanjutnya klem kembali ujung selang NGT, lalu kita tunggu selama 10-15 detik. Lalu kita ambil cairan sebanyak 50 cc untuk dicek apakah nantinya ketika diambil cairannya berwarna keruh atau tidak. Jika masih ada warna kekeruhan, kita ulangi prosedur memasukkan cairan NaCl tersebut. Jika sudah tidak lagi berwarna keruh, tindakan kumbal lambung dihentikan. Nah, setelah itu kita klem kembali ujung selang NGT-nya. Tindakan kumbal lambung sudah selesai. Kita tanyakan terlebih dahulu respon pasien. Apakah ada keluhan Ibu? Jika terdapat keluhan, nantinya Ibu bisa pencet belnya nggih. Tindakan kumbal lambung telah selesai dilakukan.